Hai dan halo Sobat Bushcraft Look. Kali ini kita akan mereview sebuah senter yang bisa menjadi lampu kemah atau untuk penerangan di sekitar camp maupun menjadi sebuah senter. Lampu atau senter ini punya bentuk yang unik. Ini seperti gagang sapu ya kawan-kawan ya. Lampunya memang estetik tapi estetiknya bentuk gagang sapu nih. Di dalam paket pembeliannya kita dapat 3 item ini. Kemudian chargernya sudah menggunakan charger Type-C dan ada seal-sealnya. Untuk fungsi lenteranya ini ada 3 penerangan. Jadi 1, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Tahan tombol power jika kalian ingin berpindah ke mode center. Mode center juga punya 2 metode penerangan, 1 dan kemudian yang kedua. Kemudian topi yang kita dapat dalam pembelian ini berfungsi sebagai diffuser dan juga sebagai penangkal air ketika digunakan berhujan-hujanan. Yang unik juga dari senter ini, dalam stop kontak untuk menchargernya ini ada tombol tersembunyi. Jadi saya nggak pencet tombolnya ya kawan-kawan ya, tapi mendorong kabel ke dalam bagian dari Type-C nya, dan itu membuat senternya nyala. Jadi di dalam charger Type-C nya ini ada tombolnya juga ya. Ini tombol untuk menyalakan juga. Coba kita tahan lama, kira-kira senter bawahnya nyala nggak? Dan ternyata juga nyala ya. Padahal ini saya cuman colok-colok saja ya di bagian chargernya. Kita akan tes waterproofnya dengan cara menyiram air ke senter ini. Menurut saya ini sudah bagus ya kawan-kawannya. Ini harganya cuma 60 ribuan ya. Jadi kalian tidak bisa terlalu berharap banyak. Jadi jangan ditenggelamin ya kawan-kawan ya. Kalau hujan-hujanan sih saya rasa ini akan tetap aman. Apalagi di bagian bawah ini tersegel semua. Jadi meskipun di atas genangan seperti ini, tidak perlu khawatir bahwa senter bagian bawahnya akan rusak. Paling kita cek bagian tutup Type-C nya ini apakah ada genangan dan tidak ada air yang saya temui ya kawan-kawan ya. Jadi ini aman sih. Oke, dari sini kita lanjut untuk tes untuk cas. Jadi kalau kita cas itu tandanya kalau dayanya terisi, di bagian sampingnya itu ada seperti warna merah. Ini khas senter-senter Cina atau lampu-lampu Cina ya kawan-kawan ya. Rata-rata kayak gini, speaker juga kayak gitu. Kalau baterainya sudah full, maka lampunya akan menyala warna hijau. Oke, mari kita pindah tempat untuk mengecek performa senter ini di lapangan. Kira-kira bagaimana performanya jika kita menggunakannya di outdoor. Jadinya saya mendatangi tanah kosong landscape untuk melihat kota dari atas. Jadi sekalian kita bersenang-senang di sini sambil menguji senter yang kita punya. Meskipun senter ini punya bentuk yang lucu, setelah saya pakai dan saya gabungkan dengan benda-benda camp saya yang lain, ternyata matching juga ya kawan-kawan ya, dengan benda-benda yang kita gunakan untuk camping seperti meja dan juga kanister dan lain sebagainya. Ini membaur ya kawan-kawan ya. Gagang sapunya ini sangat berguna kalau kalian ingin menggantung di dahan-dahan pohon seperti ini, atau di gantungan apa kayak gitu, gantungan cantolan tenda juga bisa, atau apapun itu. Kalau saya prediksi sih ini kira-kira sekitar 3000 Kelvin untuk suhu dari cahayanya. Kemudian bisa teman-teman lihat ini filamennya ya, kalau nggak salah LED filamen ya namanya ya. Ini banyak ya di dalam kawan-kawan ya. Kira-kira seperti ini jika saya bawa lenteranya berjalan-jalan di sekitar lokasi ini. Jadi ini metode pencahayaan yang paling tinggi ya kawan-kawan ya, atau metode pencahayaan yang nomor satunya. Kemudian saya akan beralih ke metode pencahayaan yang nomor 2. Kira-kira seperti ini. Jadi ini medium ya, sudah agak redup. Jadi dia konsepnya dari high ke medium baru ke low. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Jadi ini kalau untuk metode pencahayaan yang paling gelap atau yang paling rendah atau low. Kira-kira seperti ini cahayanya kawan-kawan. Kemudian ini pencahayaan untuk center. Ini saya pakai yang paling tinggi ya kawan-kawan ya. Awalnya nih saya kaget ya, karena ketika saya bandingkan dengan konvoy di mode penerangan yang nomor 3 nya konvoy itu hampir sama ya. Hanya hampir saya rasa hampir sama untuk cahaya yang bagian tengahnya yang fokusnya itu. Maksud saya ini center 60 ribuan udah dapat lenterannya yang estetik, kemudian ternyata terangnya itu bagus ya kawan-kawan ya. Kemudian kita lanjut dengan Convoy S2 Plus SST40. Ini mode pencahayaan nomor 3 yang paling sering saya pakai kalau menggunakan senter Convoy saya.
Kira-kira seperti ini perbandingannya dengan tadi ketika saya menggunakan senter gagang sapu. Kalau di kamera memang kelihatan lebih unggul konvoy ya, karena memang konvoy ini spillnya lebih luas, jadi area jangkauan dari cahayanya itu lebih melebar. Di tangan kiri saya ini senter gagang sapu ya kawan-kawan ya. Jadi kira-kira seperti ini cahaya dari senter gagang sapu kita. Kemudian saya akan nyalakan juga senter konvoy. Jadi kira-kira seperti ini terangnya si senter konvoy kalau saya bandingkan dengan senter gagang sapu. Memang si senter konvoy ini lebih unggul ya karena spillnya lebih luas, dan untuk cahayanya itu lebih hangat daripada senter yang saya punya ini, senter gagang sapu. Tapi itulah yang saya bilang, itu harga 60 ribuan itu LED-nya ini hampir-hampir sama ya kawan-kawannya untuk metode pencahayaan konvoy yang ketiga. Oke, saya akan coba ke semak-semak untuk perbandingan terangnya lagi. Kali ini di tangan kiri saya itu konvoy S2 SST40, dan di sebelah kanan saya ini adalah senter gagang sapu. Konvoy S2 Plus, senter gagang sapu, konvoy S2 Plus. Ini level 3 ya kawan-kawan ya, konvoy S2 Plus. Senter gagang sapu. Kemudian kita coba untuk jarak yang cukup jauh, kira-kira seperti ini sinar dari senter gagang sapu untuk jarak yang agak jauh ketika saya coba untuk senter ke arah bawah ini. Dan ini cahaya dari konvoy S2 Plus SST40 di metode pencahayaan yang nomor 3. Jadi ini saya bandingkannya untuk metode pencahayaan nomor 3-nya dengan si senter gagang sapu. Dan kira-kira seperti ini jika kedua-duanya saya nyalakan bersamaan. Jadi yang ini konvoy S2 Plus SST40 dan yang ini senter gagang sapu. Saya gunakan secara berganti-gantian. Ini kalau kita coba sorot secara bersamaan kedua senter ini. Dan ini perbandingan dengan senter Sofrin S11B saya yang 1200 lumens. Saya pakai metode pencahayaan yang paling tinggi pada Sofrin S12B. Dan ini kalau melawan mode turbo pada konvoy S2 Plus SST40. Ini mode turbo ya kawan-kawan ya. Itu sinarnya si senter sapu langsung hilang kawan-kawan gara-gara senter konvoy ini. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Jadi pertama, kelebihan dari senter gagang sapu itu pastinya estetik. Jadi warna lampunya itu estetik ya kawan-kawan ya. Kemudian yang kedua sudah waterproof. Jadi untuk kegiatan outdoor ini saya rasa akan aman. Yang penting bukan ditenggelamin ya kawan-kawan ya. Lalu ukurannya ini mini. Untuk lentera dengan metode pencahayaan yang warna kuning dan berukuran mini seperti ini sulit untuk ditemukan ya kawan-kawan ya. Jadi ya saya ini suka yang mini-mini seperti ini. Makanya saya beli yang mini-mini seperti ini. Karena kenapa? Ini mini-mini ini enak untuk dibawa atau dimasukkan di tas. Beda sama lentera yang estetik tapi yang ukurannya besar, apalagi yang bahannya besi, sudah berat, besar lagi. Kemudian kelebihan yang keempat itu multifungsi. Jadi bisa jadi senter, bisa jadi lentera. Jadi punya fungsi yang beragam. Kemudian untuk keunggulan yang kelima, ini murah ya kawan-kawan ya. Cuma 60 ribuan saja harganya kawan-kawan. Jadi ini termasuk dalam senter murah. Kemudian yang keenam, cahaya senternya ini bukan abal-abal ya. Memang cahaya senternya ini terang ya menurut saya ya. Bahkan hampir bisa dibilang bisa menyamai senter S2 Plus saya di metode pencahayaan nomor 3.
Meskipun sih di center convo saya itu spillnya itu lebih lebar dibandingkan center ini, tapi kira-kira mungkin center ini mungkin kira-kira mungkin 800-an, mungkin 800 lumen mungkin ya, karena saya tidak punya alat untuk mengukur. Kira-kira sih seperti itu. Kemudian kekurangan dari center ini. Nah, ini kelemahan yang paling besar ya. Kelemahan pertama ini yang paling besar, baterai center ini mudah rungkat baterainya, alias tidak bertahan lama. Di metode pencahayaan yang paling lama pun ini cuma bertahan paling lama 2 jam. Jadi kalian harus bawa power bank kalau memang mau digunakan untuk semalaman. Ini kan pernah saya bawa waktu ekspedisi sebelumnya yang jalan-jalan ke Pinus 3 ini, kan saya udah pakai center ini atau lentera ini, dan itu memang tidak sampai 2 jam sudah habis. Lalu yang kedua, baterainya itu permanen dan bukan baterai yang bisa digonta-ganti seperti di center S2 Plus saya maupun Sofrin S11B saya. Jadi ini baterainya mudah rungkat, lalu tidak bisa digonta-ganti menggunakan baterai 18650 dan sejenisnya. Jadi lengkap sudah penderitaannya, memang harus bawa power bank. Lalu kekurangan yang ketiga, tombol untuk menyalakannya itu keras kawan-kawan. Jadi kalau kita mau nyalakan itu, entah kenapa sih ini tombol powernya keras banget ya kawan-kawan ya. Jadi harus ditekan sekuat tenaga. Kemudian yang keempat, gimmick tombol dalam chargernya. Kalian ingat tadi kan kalau kita colok Type C-nya itu nyala dia kayak gitu. Nah, ini kadang bikin kita emosi. Jadi niatnya mau cas senternya, malah nyala kayak gitu. Jadi menambah gerakan untuk mematikan ketika ingin dicas. Jadi kalau di charger tiba-tiba nyala, ya harus lagi matikan lagi kayak begitu. Jadi itu menambah gerakan tambahan. Oke kawan-kawan, jadi kira-kira seperti itu review kita untuk senter gagang sapu yang estetik ini. Punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Ya, mungkin ini jadi pertimbangan untuk kawan-kawan ketika ingin membeli sebuah senter atau ingin membeli senter gagang sapu ini. Oke, akhir kata mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan maupun review-review benda menarik lainnya. See you.